Seorang pria sedang terbaring penuh darah. Ada wanita yang terus menusuk pria itu sampai berdarah-darah. Sekali, dua kali, bahkan berkali-kali pria itu ditusuk. Nama pria yang terbaring di tanah itu adalah Kanata. Tapi itu tidaklah penting sekarang. Kanata sudah benar-benar mati. Hari pertama, Kanata bereinkarnasi. Kini Kanata sudah terlahir kembali menjadi goblin. Dia perlahan membuka matanya. Saat itu dia melihat kakek goblin yang memberinya nama. Jadi nama Kanata di dunia ini adalah Goburo. Goburo diberi makan ulat oleh kakek itu. Hari kedua Goburo diisekai. Goburo sadar jika di sekelilingnya banyak bayi goblin. Goburo meyakini satu hal. Kini dia sudah dilahirkan kembali menjadi goblin. Hari ketiga, Goburo sudah tumbuh sangat cepat. Saat dia baru bangun, Goburo menyadari tubuhnya lebih besar daripada kemarin. Sekarang Goburo sudah bisa berbicara. Goburo tidak peduli di mana ini, apapun dirinya sekarang, dia akan memanfaatkan hidupnya dengan baik. Hari keempat, kakek goblin yang ternyata tetua goblin memberikan satu mangkuk ulat. Dia berkata, jika ini makanan terakhir yang dia berikan. Goburo memakan ulat itu dengan lahap. Sekarang Goburo pergi keluar. Dia melihat banyak pohon-pohon besar. Dia mengamati semua yang ada di sana. Lalu dia mendekati Gobuk Ichi. Goburo sadar jika Gobuk Ichi itu terlihat besar dan kuat. Jadi Goburo mengajak Gobuk Ichi berburu mangsa. Perburuan dimulai. Sekarang Gobuk Ichi mengejar kelinci bertanduk dan Goburo menunggu momen yang tepat. Jadi setelah itu, Goburo melompat dan membunuh kelinci itu. Lalu dia memukuli Gobuk Ichi karena dia berniat memakan kelinci itu sendirian. Jadinya mereka membagi mangsa mereka berdua itu. Kemudian Goburo mencoba menggunakan tanduk kelinci itu sebagai senjata. Seketika ada notif di kepala Goburo. Lalu mereka berdua pun memakan kelinci buruan itu. Hari kelima, Goburo dan Gobuk Ichi masih berburu kelinci bertanduk. Lagi-lagi ada notif di kepala Goburo. Namun sekarang dia belum tahu apa itu. Saat memakan daging kelinci, Goburo mendapatkan kekuatan dari daging itu. Jadi di kehidupan sebelumnya, Goburo punya kekuatan penyerapan. Itu adalah kemampuan yang dia miliki di kehidupan itu. Artinya dulu dia adalah seorang esper. Sederhananya apapun itu yang dia makan, maka dia akan mendapatkan kekuatan. Sayangnya kekuatan yang dia dapat di kehidupan sebelumnya telah diriset. Tapi asalkan sekarang dia masih punya kekuatan ini, bisa dibilang Goburo cukup beruntung. Hari ke-6, Goburo tampak dikagumi oleh goblin cewek di gua tempat tinggal mereka. Nama goblin ini ialah Gobmi. Gobmi kagum karena kemarin ada goblin yang mati karena ditusuk kelinci. Namun Goburo dan Gobuk Ichi malah memakan kelinci itu. Jadinya Goburo pun mengajak Gobmi untuk berburu di kelompoknya. Namun sayangnya pada hari ke-7 malah hujan. Jadi sekarang Goburo memutuskan untuk membuat senjata dengan material yang ada di gudang. Namun di gudang itu ada beberapa manusia yang disandra. Sekarang Goburo sedang membuat senjata. Tetua berkata, kalau Goburo mungkin bisa naik level dengan cepat. Dia memberitahu, kalau kepalanya ditunjuk pasti akan terlintas sesuatu. Saat ini Goburo ada di level 86. Tetua berkata, kalau mencapai level 100, Goburo bisa menjadi makhluk yang lebih tinggi. Namun hanya ada satu dari sekian banyak goblin yang bisa melakukan hal itu. Lalu tetua juga berkata, kalau para pemuda goblin di sana akan segera kembali. Pada hari ke-8, parti Goburo sudah mulai berburu ular.
Kombinasi mereka bertiga sangat bagus dan buat mereka memburu banyak buruan. Gopmi menangis karena dia pertama kalinya memakan daging. Lagi dan lagi, Koburo mendapatkan skill baru dari makanan itu. Koburo sangat senang karena ternyata level ular itu tampaknya lebih tinggi darinya. Koburo kemudian memakan kepala ular itu. Hari ke-9 dan 10, party Koburo menjalani hari-hari seperti biasa. Namun di hari ke-11, mereka bertiga menemukan gua dan mencoba memasukinya. Mereka diserang oleh banyak kelelawar yang tinggal di gua itu. Namun mereka berhasil memburu semua kelelawar itu. Lagi dan lagi, Koburo mendapatkan banyak skill dari kelelawar yang dia makan. Hari ke-12, di tengah malam banyak goblin yang ingin menyerang Koburo demi makanan. Namun Koburo bisa mengatasi semua ini karena skill pencarian miliknya. Di sana ada satu goblin yang mati karena skill Venom milik Koburo. Hari ke-13, Koburo memburu orc yang berjalan. Orc ini sedikit melawan. Namun berkat kerjasama ketiga goblin ini, orc itu pun dikalahkan. Sekarang waktunya memakan orc itu. Seperti biasa, skill Koburo terus bertambah. Lalu dia meminta kedua rekannya itu untuk mengumpulkan daging buruan. Ternyata Koburo memberikan semua daging buruannya pada goblin yang ada di gua. Koburo sepertinya sadar untuk memanfaatkan goblin-goblin lemah. Ini tindakan yang tidak dia sadari di kehidupan sebelumnya. Saat sedang tidur, ada notif di kepala Koburo. Namun karena dia ngantuk, Koburo hanya memilih yes secara otomatis. Jadi pagi harinya pada hari ke-14, Koburo sudah berevolusi lagi. Wajahnya mirip dengan Koburo di kehidupan sebelumnya. Tampaknya bukan hanya Koburo saja, tapi Kobukichi juga sudah berevolusi. Tetua sangat kaget dengan kedua goblin ini sudah naik tingkat. Kobukichi ingin melihat seberapa kuat dia sekarang, jadi dia ingin bertarung dengan Koburo. Pertarungan ini cukup sengit, namun tentu saja pertarungan itu dimenangkan oleh Koburo. Setelah selesainya pertarungan, Koburo menyadari kehadiran sesuatu. Jadi dia meminta Gopmi untuk membawa crossbow yang mereka buat kemarin. Ternyata ada sekelompok serigala hitam yang sedang berburu. Gopmi menembak pemimpin serigala itu. Jadinya formasi pasukan serigala itu pun menjadi pecah. Koburo dan Kobukichi langsung menyerang untuk membantai mereka semua. Jadi setelah semua serigala hitam mati, Koburo memakan pemimpin serigala itu. Lalu Koburo mendapatkan skill untuk mengendalikan kelompok yang disebut order. Setelah itu Koburo memberikan semua daging itu pada semua goblin dalam gua. Lalu semua goblin di sana berlutut dan memohon agar diajari cara berburu. Koburo mau mengajari mereka dan semua goblin di sana menyerukan nama Koburo. Entah ini kekuatan order atau bukan, intinya sekarang Koburo punya banyak anak buah.